Om Swastiastu. Okay, let me introduce myself. My name is Komang Putra Kusumardana with SIN 2413031005. In this presentation, I will explain uh, to question about carbohydrate metabolism. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari LKM 4, yaitu materi tentang metabolisme karbohidrat 2, yaitu lanjutannya yang minggu lalu. Oke, nah ada kasusnya yaitu case pasien experiences muscle weakness, fatigue, and exercise intolerances. Laboratory tests show point 1 low ATP production, point 2 high NADH accumulation, point 3 mitochondrial dysfunction, and the last point decreased activity of the electron transport chain complex. Doctor suspect disruption in the critic acid cycle and oxidative phosphorylation, leading to suboptimal energy production. Nah, jadi pada kasus ini yaitu seorang pasien mengalami kelemahan otot, mudah lelah dan intoleransi terhadap aktivitas fisik. Nah, pemeriksaan pada laboratorium itu menunjukkan produksi ATP yang rendah dan akumulasi NADH-nya tinggi serta gangguan fungsi mitokondria dan penurunan aktivitas kompleks rantai transport elektron. Nah, dokter menduga adanya gangguan pada siklus asam sitrat dan fosforilasi oksidatif yang menyebabkan produksi yang tidak optimal seperti itu. Oke. Nah, dari kasus itu ada pun pertanyaan 10 pertanyaan, yaitu sekarang pertanyaan pertama. Explain the main function of the critic acid or Krebs cycle in energy metabolism and the relationship of this cycle to acetyl CoA. The critic acid cycle, Krebs cycle, serves as the center of energy metabolism, oxidizing acetyl CoA to CO2 and producing electron carriers NADH, FADH2, and small amounts of ATP or GTP. Acetyl CoA is a key molecule produced by carbohydrate, fat, and protein metabolism and enters the cycle for further oxidation. Nah, jadi pada pertanyaan pertama itu, jelaskan fungsi utama siklus asam sitrat atau Krebs dalam metabolisme energi serta hubungannya eh, dengan asetil CoA. Nah, jadi jawabannya siklus asam sitrat itu atau siklus Krebs berfungsi sebagai pusat metabolisme energi yang mengoksidasi asetil CoA menjadi CO2 atau karbon dioksida serta menghasilkan pembawa elektron yaitu NADH, FADH2 serta sedikit ATP atau GTP. Nah, asetil CoA ini merupakan molekul kunci hasil metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang masuk ke siklus ini untuk dioksidasi lebih lanjut. Seperti itu. Oke, next question. Describe the main products of one round of the Krebs cycle, ATP or GTP, and ADH, FADH,
and explain their role in cellular energy production. One cycle of the Krebs cycle produces 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP or GTP, and the last point, 2 CO2. Role and ADH and FADH2 carry electrons to the electron transport chain. ATP point 2 ATP or GTP direct energy, and the last point CO2 byproduct of respiration. Nah, jadi pertanyaan yang kedua ini, uraikan hasil dari satu putaran siklus Krebs, yaitu ATP atau GTP, NADH, dan FHDA2, dan jelaskan perannya dalam produksi energi dalam sel. Nah, jadi eh, satu putaran siklus Krebs itu menghasilkan 3 NADH, satu FHDH2, satu ATP atau GTP, dan 2 CO2. Nah, perannya itu NADH2, NADH dan FHDH2 itu membawa elektron ke rantai transport elektron yang menghasilkan ATP utama. Kemudian ATP atau GTP itu menjadi energi langsung. Serta karbon dioksida itu akan merupakan hasil samping dari respirasi. Oke, next question. Based on the case, how can disruption of the Krebs cycle case decrease in energy or ATP production? Answer: disruption of the Krebs cycle cause when one decrease the production of NADH and FADH2, point 2 decrease electron supply to the electron transport chains. And last point, consequently, ATP production decreases this drastically. In this case, point one, high NADH index indicates it is not oxidized. In the next step, point two, energy is not optimal cause fatigue. Nah, jadi pertanyaan yang ketiga itu berdasarkan eh, kasus bagaimana gangguan pada siklus Krebs ini menyebabkan penurunan produksi energi atau ATP. Nah, jawabannya itu eh, gangguan siklus Krebs ini menyebabkan produksi NADH dan FADH itu menurun serta suplai elektron ke rantai transport elektron itu berkurang. Akibatnya ATP menurun sangat drastis. Kemudian pada kasus itu NADH tinggi akan menunjukkan hasilnya di tahap berikutnya. Kemudian energi yang tidak optimal itu akan menyebabkan kelelahan seperti yang pada kasus. Oke, next question. Explain the working mechanism of the electron transport chain in the inner membrane of the mitochondria. Occurs in the inner mitochondrial membrane via complex 1 2 4. Point 1, NADH donates electron to complex 1. Point 2, NADH2 to complex 2. Point 3, electron flow complex 3 to complex 4. And oxygen as the final acceptor from H2O. And energy is used to pump protons H plus into the intermembrane space. Jadi pertanyaan yang keempat ini, jelaskan mekanisme kerja rantai transport elektron di dalam membran mitokondria. Nah, eh,
dalam mitokondria itu seperti melalui kompleks 1 sampai kompleks 4. Nah, yang dimana pertama itu NADH menyumbang elektron ke kompleks 1. Kemudian FADH2 itu ke kompleks 2. Nah, kemudian elektron mengalir ke kompleks 3 sampai kompleks 4. Nah, oksigen sebagai absektor akhir itu membentuk air, yaitu H2O. Kemudian energi digunakan untuk memompa proton atau H+, ke ruang antar membran. Seperti itu. Oke, next question. Analyze the role of NADH and FADH2 in the electron transport chain and how they contribute to the formation of ATP. Answer. The role of NADH and FADH2. NADH enters complex 1 produce a large proton gradients. FADH2 enter complex 2 produce less energy. Contribution. NADH plus minus produce more ATP. FADH2 produce less ATP due to a short pathway. Jadi pertanyaan yang kelima ini itu peran NADH dan FADH2 itu dalam rantai transfer elektron serta bagaimana kedua berkontribusi dalam pembentukan energi atau ATP. Nah, jadi jawabannya itu NADH masuk ke kompleks 1, kemudian akan menghasilkan gradien proton lebih besar. Kemudian FADH2 itu masuk ke kompleks 2 akan menghasilkan energi yang lebih kecil. Nah, kontribusinya itu NHDH akan menghasilkan plus minus lebih banyak energi atau TP. Nah, sedangkan FHDA lebih sedikit ATP karena jalurnya lebih pendek gitu. Oke, next question. Explain the concept of oxidative phosphorylation and how two proton gradient is used to produce ATP. Oxidative phosphorylation is the process of ATP formation using energy from the proton gradients. Mechanism. Point 1, proton H plus are pumped into the intermembrane space. Point 2, returns to the matrix via the enzyme ATP synthase. And the last point, the energy of the proton flow is used to convert ADP plus Pi to ATP. Nah, jadi pertanyaan yang keenam ini jelaskan konsep fosforilasi oksidatif dan bagaimana gradien proton digunakan untuk menghasilkan ATP. Nah, jadi jawabannya eh, fosforilasi oksidatif itu merupakan proses pembentukan ATP menggunakan energi dari gradien proton. Nah, mekanismenya itu proton atau H+ itu dipompa ke ruang antar membran. Kemudian kembali ke matriks melalui enzim ATP sintase. Nah, kemudian yang terakhir, energi aliran proton itu digunakan untuk mengubah ADP plus Pi itu akan menghasilkan energi, yaitu ATP. Seperti itu. Oke, pertanyaan yang ketujuh, question calculate conceptually the amount of ATP produced from one NADH, one FADH2, and explain the difference in energy yet. NADH calculation. One NADH to produce plus minus
10 H plus which is pumped out. It takes plus minus 4 H plus to produce 1 ATP. Nah, jadi eh, poin pertanyaan yang ketujuh ini eh, membahas tentang hitungan secara konseptual ATP yang dihasilkan dari satu NADH dan satu FADH2 serta jelaskan perbedaan hasil energinya. Nah, dalam NADH ini eh, dalam NADH satu NADH itu akan menghasilkan plus minus 10 H plus dipompa keluar. Kemudian dibutuhkan plus minus 4 H plus untuk menghasilkan satu ATP. Nah, maka eh, dengan rumus 10 per 4 itu menghasilkan 2,5 energi ya, atau ATP. Nah, sedangkan pada FHDH2 itu eh, satu FHDH2 itu akan menghasilkan plus minus 6 H plus. Nah, yang dibutuhkan itu plus minus 4 H plus per ATP. Nah, jadi perhitungannya 6 bagi 4 atau 6 per 4 akan menghasilkan 1,5 energi atau ATP. Nah, eh, perbedaannya itu NADH masuk lebih awal ke kompleks satu yang menghasilkan energi lebih besar. Sedangkan FHDH2 itu masuk ke kompleks 2 yang akan menghasilkan energi lebih kecil. Seperti itu. Oke, next question. Why can mitochondrial dysfunction cause muscle fatigue and weakness? Explain biochemically. Mitochondria are the primary site of ATP production. Disruption case point 1 suboptimal electron transport chain. Point 2 decreased proton gradient. And last point low ATP. Clinical consequence. Point 1 muscle lack energy, weakness, and fatigue. Point 2 physical activity intolerance due to insufficient ATP. Nah, jadi pertanyaan yang ke-8, mengapa gangguan pada mitokondria dapat menyebabkan kelelahan dan kelemahan pada otot? Jelaskan secara biokimia. Nah, mitokondria adalah tempat utama produksi ATP. Nah, gangguannya ini akan menyebabkan rantai transport elektron itu tidak optimal. Serta gradien proton akan menurun. Akan mengakibatkan ATP rendah. Nah, akibat klinisnya itu otot kekurangan energi akan menyebabkan lemah serta cepat lelah. Kemudian aktivitas fisik tidak toleran karena ATP tidak cukup. Next question. Describe two factors that regulate the rate of the Krebs cycle and electron transport chain, e.g., ATP or ADP, and NADH or NAD plus ratio. Regulatory factor, ATP or ADP ratio. High ATP inhibits the cycle. High ADP active NADH or NADH plus ratio. High NADH inhibit feedback inhibition. K enzyme. Point 1 citrate synthase. Point 2 isocitrate dehydrogenase. And last point alpha ketoglutarate dehydrogenase. Nah, jadi pertanyaan yang ke-9 itu jelaskan
faktor-faktor yang mengatur laju siklus Krebs dan rantai transport elektron. Misalnya rasio ATP atau ADP dan NADH atau NADAD+. Nah, jawabannya faktor pengukurnya itu rasio ATP, eh, faktor pengaturnya itu yang pertama ada rasio ATP dan atau ADP. Nah, pada ATP tinggi akan menghasilkan menghambat siklus dan ADP tinggi akan mengaktifkan siklus. Kemudian rasio NADH atau NAD+, di mana NADH tinggi akan menghambat feedback inhibition tuh. Kemudian enzim kunci itu sintrat sintase, sintase, kemudian isositrat dia dehidrogenase serta alfa ketoglutarate dehidrogenase. Oke, next question. Explain the relationship between glycolysis, Krebs, and cycle electron transport chain in the overall energy production in the cell. Interpret a relationship glycolysis because pyruvate produce small amount of ATP and NADP, NADH. Krebs cycle pyruvate acetyl-CoA produce NADH, FADH2 electron transport chain. NADH and FADH2 produce the most ATP. All pathways are interconnected, forming an integrated system to produce maximum energy in the form of ATP. Nah, jadi pertanyaan yang 10 itu jelaskan hubungan antara glikolisis, siklus Krebs, rantai transport elektron dalam menghasilkan energi secara keseluruhan dalam sel. Nah, hubungan antar jalurnya itu pada glikolisis, glukosa akan menjadi privat serta akan menghasilkan sedikit ATP dan NADH. Nah, pada siklus Krebs, piruvat itu akan menghasilkan asetil KOH, dan setelah menghasilkan NADH dan FH, FADH2. Kemudian pada rantai transport elektron itu NADH dan FADH2 menghasilkan ATP yang terbesar. Kemudian kesimpulannya itu semua jalur saling terhubung membentuk sistem terpadu untuk menghasilkan energi maksimal dalam bentuk energi atau ATP. Oke, since all the questions have been answered, I will end this presentation. Uh, if I have said anything wrong, I will close with Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Oh, thank you.